Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dimulai aja Pak deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi afwihi tughfarudz dzunubu wal khati'at wa bi karamihi tuqbalul ataya wal khairat wa bi lutfihi tustarul uyubu wazallat. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa arsyada wa hada wa mana'a wa a'ta wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz dzulli wa kabbirhu takbira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lima wal i'tikafa fi hadzal masjid ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua diberikan karunia dan nikmat untuk senantiasa menjalankan ajaran-ajaran dalam agama kita, yaitu agama Islam. Dan pada malam hari ini juga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meresapi dan menghayati salah satu dari banyak sekali pesan-pesan agama. Baik itu ayat Al-Qur'an, baik itu hadis Nabi, atau perkataan-perkataan para ulama dan orang-orang soleh di zaman dahulu. Nah, kita dalam menjalani agama ini Bapak Ibu semua perlu sekali untuk menghayati setiap ajaran-ajarannya. Supaya apa? Supaya menambah keimanan, ketakwaan di dalam diri kita dalam menjalani hidup ini. Kenapa ini sangat penting sekali Bapak Ibu semua? Karena salah satu wasiat yang paling utama, wasiat yang paling berharga dalam hidup ini adalah wasiat agama atau wasiat ketakwaan dan keimanan. Maka dari itu penting sekali saya hadir di sini. Ini baru pertama kali Bapak Ibu saya menghadap panjenengan semua. Saya belum kenal satupun di sini kecuali Pak Yusuf. Baru tadi sebelum azan saya ketemu dengan beliau, kenalan. Alhamdulillah. Nah, kalau nama saya Pak, Bu, nama saya Azwar Anas. Jadi Azwar Anas. Kalau di pondok itu biasanya santri-santri memanggil saya Ustadz Anas. Tapi kalau para ustadz-ustadz, sesama ustadz begitu, biasanya dipanggil dengan Ustadz Azwar. Jadi ya tidak apa-apa, dua-duanya juga nama saya. Begitu. Nah, kalau saya saat ini itu tinggal di dalam pesantren, di dalam pondok Al Mukmin Meruki. Nah, saya tinggal di sana di dalam asrama bersama para santri. Dan kalau aslinya Pak, Bu, aslinya saya dari Sragen asalnya. Orang tua di sana, lahir juga di sana. Kalau liburan pulang juga ke sana di Sragen. Lebih tepatnya di Masaran, kalau desanya namanya Pilangbangu. Nah, ini panjenengan menawi enten sing saking Sragen, alhamdulillah.
Nah, saya di sana kemudian aktivitas keseharian nggih di pondok itu. Mengajar di pondok, mendidik santri di pondok. Karena setelah kita perjalanan belajar, kuliah, kemudian setelah kuliah diminta untuk mengajarkan ilmunya dan mendidik santri di pondok. Karena dulu saya juga sekolahnya di pondok, Pak. Nggih teng pondok Ngruki niku sekolahipun dari setelah lulus SD, SMP di sana. Nggih, kemudian sampai lulus SMA nggih di pondok Ngruki. Kemudian setelah lulus, kemudian mengabdi dulu, latihan mengajar selama 1 tahun, nggih di pondok juga latihannya. Kemudian setelah itu baru kuliah. Nah, kuliahnya kalau saya saat itu alhamdulillah kuliahnya bisa ke Sudan. Ke Sudan itu nggih negara di Afrika sana, Pak. Di Sudan niku nek panjenengan ngertos Mesir ngoten ngertos mboten, Pak? Lah mungkin nek jenengan nek Mesir ngono ngertos, Pak. Soalnya nggih kathah ustad-ustad dengan atau mahasiswa-mahasiswa yang belajar di sana di Mesir. Tapi nggih jarang nek teng Sudan niku arang-arang. Biasanya nek saya menyebutkan Sudan mboten enten sing ngertos. Nggih salah satune teng mriki nggih ngoten niku. Gitu. Padahal jane niku nggih Mesir kalian Sudan niku nggih tonggonan sakjane niku. Nggih to. Nggih misalipun nek niki kan pondoke kula lak teng Ngruki niki. Nah niki teng Gentan mriki nggih jane nggih kerep ngoten nggih mboten tebih. Sakjane Sudan kalian Mesir niku nggih mboten tebih. Numpak bis kalih jam niku jane nggih pun teka. Ben teko ngoten. Mung nggih mboten terkenal ngoten niku, Pak. Juarang mboten kathah, nggih enten tapi mboten kathah sing alumni dari Sudan. Nah, alhamdulillah saya belajar di sana 4 tahun S1 di sana, kemudian setelah itu baru pulang ke Indonesia. Saya pulang ke Indonesia baru tahun kemarin, Pak. Baru tahun kemarin 2023 dengan bulan Maret niku, kemudian nggih langsung mengajar di pondok. Kemudian sampai hari ini. Jadi ini nggih tahun kedua setelah pulang dari Sudan masih mengajar di pondok juga. Sehingga saya tinggalnya di dalam asrama bersama para santri. Nah, ngoten niku ceritanipun, Pak, Bu. Nggih. Niku sekilas perkenalan dari kami menawi dengan perkenalan seperti ini supaya nek nyapa-nyapa ngoten lah nggih pun akrab ngoten pun kenal niki Ustadz Anas sing jare pernah teng Sudan lah ngoten niku nggih mboten napa-napa. Mungkin nek ketemu nggih nyapa nggih monggo ngoten. Nggih alhamdulillah niki mohon izin Bapak Ibu semua. Nah, ini saya di kesempatan ini untuk sedikit menyampaikan nggih tentang wasiat-wasiat dalam agama, nggih wonten misalnya hadis-hadis ngoten akan kita sampaikan di sini dalam bentuk saling menasihati ngoten, Pak. Soalnya di dalam Quran niku lak disampaikan bahwasanya surat niki lho Pak, ting surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Wal 'asr demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia niki mboten ditentukan, nggih semua manusia kata Allah. Sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Kabeh tiyang niku rugi. Kecuali orang-orang tertentu. Nah, semoga kita termasuk yang dikecualikan ini Bapak Ibu. Nah, siapa saja orang yang dikecualikan, artinya mboten merugi niku sinten mawon. Illal ladina amanu. Yang pertama, kecuali tiang-tiang ingkang beriman. Orang yang beriman. Alhamdulillah Pak, ting mriki jenengan nek mlebet teng masjid kemudian nggih salat sembahyang sujud niku berarti lak pun iman. Gitu. Syarat pertama alhamdulillah kita dapat.
Kita semua beriman, berislam dan seneng kalian Islam niki. Alhamdulillah. Kemudian engkang nomor kalih illalladzina amanu wa amilus solihat. Nggih, kita itu meyakini agama ini Islam, kita menyembah kepada Allah dibuktikan dengan apa? Dengan amalan-amalan becik, amalan-amalan ingkang soleh niku lho. Misalnya pun saat ini kita melakukan sholat maghrib dengan berjamaah. Ini adalah amalan soleh. Ini adalah perintah agami. Alhamdulillah, berarti menunjukkan kita termasuk dari yang dikecualikan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga watawasau bil haqi, dan tiang-tiang yang saling tawasau itu memberikan wasiat. Wasiat niku nggih seperti halnya nasihat ngoten nggih. Saling memberi nasihat, saling memberikan wasiat dalam keadaan atau dalam kebenaran. Saling menasihati, menyampaikan kebenaran. Kemudian yang keempat, watawasau bisobri, dan saling menasihati, saling mewasiatkan untuk bersabar. Soalipun apa? Karena hidup niki lak kathah ujiane, Pak Bu. Hidup niki banyak sekali cobaan dan masalah. Itu memang sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi kelaziman atau keharusan kita sebagai manusia yang tinggal di dunia ini. Karena memang dunia itu disebut sebagai darul bala wal ibtila, yaitu tempat di mana di situ banyak ujian. Itu namanya dunia. Dunia itu adalah tempat ujian dan ibtila, dan orang-orang diuji di dalamnya. Nah, sehingga sudah semestinya siapapun orang yang tinggal di dunia ini mendapatkan ujian dan musibah. Nggih masing-masing nggih benten-benten, Pak. Ada yang bentuk ujiannya itu berupa kurangnya harta. Kemudian ada juga orang yang bentuk ujiannya adalah fisiknya kurang sehat atau punya penyakit atau sakit-sakitan. Dan juga ada mungkin orang yang hartanya alhamdulillah tercukupi, banyak melimpah. Kemudian fisiknya juga alhamdulillah sehat, tidak punya penyakit, bugar, akan tetapi anaknya jadi musibah, ujian. Petakilan, diken sholat nggih wangel-angelan, ken ngaji nggih ucit-ucitan, napa melih king pondok mpun emoh. Nah niki lak nggih kadang orang tua nggih merasa itu adalah ujian. Namanya punya anak yang alhamdulillah taat, alhamdulillah anaknya nggih ayem ngoten, nggih diajak ngaji nggih mangkat, ken salat nggih ndang gas ngoten, niku lak nyenengke. Makanya ada yang bentuk ujiannya adalah anaknya atau keluarganya. Ada juga bentuk ujiannya yang lain. Harta alhamdulillah ada, kemudian fisik juga alhamdulillah sehat, anaknya juga alhamdulillah baik, keluarganya baik-baik. Ternyata ujiannya datang dari orang lain. Entah itu tonggone nopo sinten, dari orang lain ternyata. Artinya setiap orang itu selalu memiliki ujiannya masing-masing. Gitu. Selalu memiliki ujiannya masing-masing. Maka dalam ajaran agama niku diajarkan bahwa dalam menyikapi setiap ujian itu adalah dengan cara bersabar. Gitu, bersabar. Pak, Bu, sabar niku mboten enten batasnya. Sebagaimana ikhlas itu tidak ada bekasnya. Lah kok sabar mboten enten bekas niku maksudipun pripun to, Ustaz? Maksudnya adalah kita dalam bersabar itu
tidak boleh putus. Kenapa? Karena ada sebuah ayat Pak Bu yang bunyinya adalah innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu membalas orang-orang yang bersabar itu dengan balasan yang tak terhingga. Balasan yang tak ada batasnya. Maka sebagaimana balasan atau pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi tiang-tiang sing sabar niku mboten enten batasnya, maka begitu juga manusia dalam bersabar juga jangan sampai ada batasnya. Meskipun ujiannya seberat apapun, ujiannya sesulit apapun, hendaknya kita menjalaninya dengan sabar yang sesabar-sabarnya. Begitu juga dalam menjalani ibadah, kita juga harus ikhlas dengan ikhlas yang tidak ada bekasnya, Pak. Mboten enten bekas ngoten lho. Tiyang niku nek pun melakukan sesuatu mboten mikir melih punan. Misalnya jenengan sedekah 20.000 atau 20 juta niku sami mawon, mboten enten terus kepikiran. Jenengan sampai di bawah mimpi ngupu aku mau dadak. Itu ndak ada. Nah, itu namanya ikhlas yang tidak ada bekasnya. Wes pun legowo sak lega-leganipun itu namanya ikhlas yang tidak ada bekasnya seperti itu. Ini dalam menjalani agama hendaknya seperti itu Pak Bu. Oke. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ada satu buah hadis yang ini hadisipun nggih sahih hadisnya disebutkan di sebuah kitab naminipun kitab At-Tirmidzi Pak. Nah, jenengan nek misalipun ngertos kitab-kitab sumber-sumber hadis-hadis ngoten. Nah, itu ada namanya Kutubut Tis'ah, ada 9 buku. 9 buku yang itu menjadi sumber hadis-hadisnya Nabi ada di 9 buku itu. Jadi bukan ini Pak, bukan naga 9 atau orang yang paling kaya di dunia ini ada 9 orang, bukan. Tapi adalah 9 buku rujukan pusatnya seluruh hadis ada di 9 buku ini. Namanya Kutubut Tis'ah. Nah nanti salah satu dari 9 buku pokok ini itu ada namanya Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi. Kenapa? Karena pengarang buku ini itu dijuluki dengan At-Tirmidzi. Saya Pak ketika di Sudan itu punya teman dia asalnya Thailand asalnya. Nah, orang-orang Thailand itu saya juga unik juga Pak. Ada beberapa teman yang dari Thailand itu namanya adalah salah satunya namanya Tirmidzi ini. Namanya Tirmidzi. Juga nanti ada yang lain namanya Bukhari. Ada yang lain lagi namanya Suyuti. Dan ternyata itu semua yaitu Tirmidzi, Bukhari, Suyuti tadi itu adalah nama-nama para ulama. Gitu, nama-namanya para ulama. Jadi memang dalam memberi nama Pak Bu, itu memang disunahkan seperti itu. Yang pertama nama yang paling baik itu ketika nama itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalipun Abdullah. Ada kalimat abdun yaitu hamba, kemudian disandarkan kepada Allah maknanya hambanya Allah. Nah, itu bahasa Arabnya adalah Abdullah. Itu adalah nama ingkang paling saya di dalam Islam, paling sunnah. Kemudian yang kedua nanti nama yang disandarkan kepada sifat-sifatnya Allah, kepada nama-nama Allah yang lain atau Asmaul Husna. Jadi kata-kata Abdul disandarkan dengan Asmaul Husna. Jadinya contohnya misalnya Abdurrahim misalnya. Abdurrahman misalipun. Nah, itu adalah nama-nama ingkang paling becik. Nama-nama ingkang paling sunnah.
Kemudian nanti untuk level setelahnya lagi namanya para nabi. Dan nabi yang paling agung nggih nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nggih angsal memberikan nama dengan nama Muhammad. Misalipun niki teng desa mriki nama yang ada kalimat Abdulnya pun kathah misalnya. Dan mungkin nak marai bingung, Pak. Oh, teng pundi-pundi namanya Abdul ngoten lah bingung. Nah, kemudian diganti namanya nama-nama para nabi. Nggih Muhammad, nggih Ibrahim, nggih Isa, nggih Musa, nggih Ishak. Nah ini Pak, biasanya nak tiang niku lah nek misalnya namanya podo kalian tangganya lah mboten kepenak, Pak. Lah nek pun semua nabi pun nenteng teng desa niku lah pengennya terus golek liyane. Lah nggih to. Lah nek pun Abdul pun kebak, kemudian nggih nama-nama nabi nggih pun diserobot semuanya. Lah nggih, kemudian yang selanjutnya niku nggih sunnah barang yaitu namanya para sahabat dan orang-orang soleh niku nggih sunnah nggih. Nah, salah satunya tadi nama-namanya para ulama. Nah, tadi kan ada Tirmidzi, saya punya teman namanya Tirmidzi tadi, Bukhari, Suyuti, itu semuanya nama-namanya para ulama, Pak Bu. Nama-namanya pun tiang soleh. Gitu. Lah niku supaya apa toh? Kok urusan memberi nama saja tidak dikai aturan dalam Islam. Nggih ngoten niku, Pak. Islam niku nggih alhamdulillah agami ingkang ngatur semua aspeknya. Nggih. Jangankan memberi nama, Pak Bu. Wong kita badhe mlebet teng wingking mawon lho diatur kalian Islam. Kaki yang mana dulu di ketika masuk, ketika keluar, kemudian wirite napa ketika mlebet teng kamar mandi niku lak diatur kalian Islam. Teng agami liyane Pak, mboten nenten sing ngatur sampai dwetel ngoten niku mboten nenten. Makanya hanya Islamlah agama ingkang paling sempurna. Dari bangun tidur sampai pet meleh niku nggih pun enten aturanipun. Makanya alhamdulillah kita itu dalam menjalani agama Islam niki buamping alhamdulillah nggih nyaman. Gitu lah ngoten niku. Makanya dalam hadis tadi itu disebutkan hadisnya masya Allah sekali Pak. Hadisnya luar biasa sekali mengajarkan kita bagaimana dalam menjalani hidup ini supaya orang Islam itu dalam menjalani hidupnya sesuai dengan aturan Islam, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bunyi hadisnya adalah niki saya bacakan nggih Pak Bu bahasa Arabnya. Dan ini hadis ini saya pertama kali mendapatkan dari salah satu guru saya juga. Jadi salah satu ustadz, kemudian kita belajar kepada beliau, beliau memberikan satu pesan ini, yaitu pesan hadis ini. Nah, sehingga pada kesempatan ini saya juga menyampaikan hadis ini kepada panjenengan semuanya. Yaitu bunyinya adalah hadis ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, jadi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mangka natid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Nah, ini adalah penggalan kedua. Penggalan sebelumnya adalah mangkanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Maksudipun bagaimana? Maksudnya adalah penggalan yang kedua. Saya mulai dari penggalan yang kedua dulu Pak Bu. Nanti penggalan yang pertama kita
jadikan sebagai penutupnya. Penggalan yang kedua ini adalah mangkanat ad-dunya hammahu. Barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan utamanya. Dunia menjadi hasrat tertingginya. Artinya dalam benaknya yang dipikir adalah dunia terus. Ini maknanya dia menjadikan tujuan utama. Maka Pak Bu, tiang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya harus siap-siap menerima konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Yang pertama adalah ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan menjadikan kefakiran. Kefakiran itu maknanya kemiskinan atau kekhawatiran akan kemiskinan atau takut miskin, begitulah. Selalu ada di depan matanya. Jadi senantiasa di depan matanya pertama kali biar membuka hidup ini, yang pertama kali dipikirkan, ditakutkan adalah kemiskinan, takut gak bisa makan, takut gak bisa mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian konsekuensi yang kedua Pak, itu adalah farraqallahu syamlahu. Allah akan mencerai beraikan urusan kehidupannya. Kemudian yang ketiga, wa atathu dunya walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu. Allah tidak akan memberikan dunia untuknya kecuali seperti apa yang sudah dituliskan baginya. Jadi Pak Bu, tiang itu dalam menjalani hidup di dunia ini itu kan hanya ada dua tipe Pak. Hanya ada dua tipe. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Nah, ini adalah tipe yang pertama. Yaitu orang yang menjalani hidup di dunia ini, tujuannya adalah emang dunia. Betul dia dia sebagai orang yang beragama, agama Islam. Tapi kan agama Islam hanya sebagai identitasnya saja. Namun sebagai status kula niki hamba tiyang Islam mboten mawon. Tapi kegiatan kehidupannya, aktivitas kehidupannya tidak banyak yang mencerminkan keislamannya. Intinya adalah hidupnya di dunia. Adalah urusan pekerjaan. Kemudian urusan makan. Bukan berarti Pak, bukan berarti Nabi kita itu melarang untuk kita berusaha dalam hidup di dunia, mencari rezeki. Bukan berarti melarang demikian. Hanya saja kita tidak boleh menjadikan itu sebagai tujuan utama. Tidak boleh menjadikan itu sebagai tujuan utama. Akan tetapi harus yang menjadikan prioritasnya adalah kehidupan di akhiratnya. Nah, ini adalah golongan yang pertama. Sehingga orang itu dalam menjalani setiap aktivitas hidupnya selalu yang menjadikan tujuan utama adalah akhiratnya. Makanya tipe yang kedua ini disampaikan juga dalam hadis ini, yaitu mangkanatil akhiratu hammahu, yaitu siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka dia akan mendapatkan beberapa kebaikan Pak Bu. Kebaikan yang pertama yaitu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan menjadikan
menjadikan rasa kekayaan dan kecukupan itu ada di dalam hatinya. Kenapa demikian? Karena memang kebahagiaan itulah letaknya dalam hati, Pak. Kebahagiaan itu letaknya dalam hati. Orang mungkin kita bisa melihat tertawa sepanjang hari. Ketok-ketok nggih guyang-guyu ngoten. Ketok-ketok nggih mboten enten masalah napa pripun, tapi sebenarnya di balik tawanya, di balik senyumnya itu ada penderitaan yang dirasakan. Artinya kebahagiaan itu betul-betul letaknya dalam hati, Pak Bu. Itulah kenapa hati ini atau nurani ini itu juga butuh yang namanya gizi. Butuh ingkang namanya makanan atau juga minuman, akan tetapi makanan minumannya hati itu berbeda, Pak, sama makanan dan minumannya fisik badan kita. Nek maame hati itu bukan ngelewat mulut dikunyah-kunyah mboten, benten. Misalnya pun ngeten, Pak Bu, orang itu atau manusia pada umumnya itu mungkin sekali untuk makan dalam sehari itu cuma sekali. Dan badannya nggih tetap sehat, aktivitas nggih tetap lancar. Meskipun nggih kadang nggih rada lemes nggih kadang. Ning kan tetap saged aktivitas ngoten. Biasanya lah tiang-tiang nek pas Ramadan niku lak maem nggih sedina nggih namung setunggal pas sahur, kemudian ndak maem meleh kecuali sampai buka. Itu pun masih bisa sing misalnya gadah sabil yang punya sawah nggih masih bisa untuk macul nggih saged. Sing gadah toko nggih tesih saged untuk jualan di toko. Artinya meskipun maem cuman sekali itu tetap aktivitas alhamdulillah tetap lancar, Pak ngoten niku. Tapi Pak Bu, kita sadar napa mboten? Kenapa kok urusan sholat niku kok diwajibkan 5 kali dalam sehari? Lah kok enggak 3 kali sehari aja seperti kita makan dalam sehari 3 kali? Napa enten Pak Bu sing maem sedinten 5 kali? Panjenengan nek maem sedinten berapa kali Pak Bu? Lagi Pak mentok-mentok lah nggih 3 kali sehari. Nggih to, 3 kali sehari lah mentok-mentok. Mungkin nek maem 5 kali sehari ben dinten nggih malah ngentek-ngentek napa-napa Pak. Berhasil malah ndang ngentek. Nggih to. Kayak ngoten mengke terus malah awake nggih ra karuan malahan. Malah kelemon malahan. Nek wareg terus ngoten nggih marai kadang ibadah nu aras-arasen Pak. Nggih to. Makanya biasa umumnya manusia lah maem nggih paling 3 kali sehari. Tapi kok urusan sholat niku malah 5 kali sehari. Nah, sebetulnya Pak Bu, sholat yang 5 kali sehari itu adalah makanannya hati. Gitu. Gizinya nurani kita nggih seperti hanya sholat ngoten niku Pak Bu. Artinya apa? Lah kok sholat malah 5 kali sehari, sedangkan makan gizi untuk fisik jasad kita malah cuma 3 kali sehari. Artinya apa? Kebutuhan dari nurani dan kebutuhan hati kita itu ternyata jauh lebih banyak, jauh lebih penting ketimbang kebutuhan jasad kita. Makanya ini menunjukkan bahwasanya kita itu kedah memperhatikan hati, Pak. Kedah memperhatikan gizi daripada nurani kita. Lantas bagaimana caranya kita itu untuk menambah nutrisi hati, nutrisi keimanan, ketakwaan kita? Nah, caranya nggih seperti apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, yaitu memahami dan menghayati pesan-pesan agama. Nah, ngoten niku. Nah, niki teng masjid niki alhamdulillah ada 2 kali kajian rutin nggih Pak nggih. Nah ngoten niku. Nah niku alhamdulillah
kedah dijadikan sebagai nutrisi untuk hati kita, untuk menambah keimanan, ketakwaan kita. Kemudian konsekuensi juga yang kedua, atau kebaikan dari Allah yang kedua bagi orang-orang yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utamanya, yaitu adalah Allah akan jama'alahu syamlahu. Allah akan mengumpulkan dan memudahkan urusan-urusan dunianya. Jadi seakan-akan Pak Bu, tiang itu kalau sudah menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, hidup itu lempeng, hidup itu ayem, hidup itu adalah tentram. Urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya, hatinya diberikan ketenangan, keluarganya diberikan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dalam pikirannya selalu yang menjadikan tujuan utama adalah akhirat. Kemudian kebaikan yang ketiga yaitu adalah wa atatuhud dunya wa hiya rahimah. Dan Allah akan mendatangkan dunia kepadanya itu dalam keadaan hina dan tertunduk. Ini kan selama ini yang kita cari-cari itu seperti ini Pak Bu, yaitu orang yang hidup di dunia bahagia kemudian mati dapatnya surga. Itulah semua orang lah pengen ngoten niku Pak Bu. Nah caranya adalah seperti ini. Orang yaitu apa? Menjadikan tujuan akhirat sebagai urusan yang paling nomor satu pertama. Karena apa? Dengan begitu akan dimudahkan urusan dunianya dan kehidupan dunia itu didatangkan kepadanya. Jadi rezeki itu Pak, itu betul memang. Ada rezeki yang tidak diduga-duga. Memang kebanyakan rezeki itu harus dicari. Meskipun Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan rezeki kita sudah tertulis begitu. Tapi kita sebagai manusia diajarkan untuk berikhtiar, berusaha. Tapi Pak, ada juga rezeki yang kadang tidak sesuai dengan usahanya. Usahanya nggak seberapa, tapi rezeki itu datang dengan sendirinya. Karena apa? Karena itu sudah menjadi haknya, sudah tertulis baginya. Mau dia tidur-tiduran Pak, mau dia nggih borang baring ngoten, nek pun rezekinya datang juga. Kan gitu. Nah, makanya itulah disebut rezeki yang tidak diduga-duga dan itu kita merasakan. Kita merasakan. Maka Pak Bu semuanya, kita ini ya kan, saya dan juga panjenengan kita semua memiliki pekerjaan masing-masing. Maka hendaknya Pak Bu, pekerjaan itu menjadikan wasilah perantara bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Pak Bu, bahwasanya seperti ini bunyinya, innallaha yuhibbu min ahadikum idza amila amalan ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah itu menyukai hambanya yang kalau punya pekerjaan itu memantapkan pekerjaannya, memaksimalkan pekerjaannya. Dari hadis ini Bapak Ibu semua, kita mengetahui bahwasanya yang namanya ibadah itu bukan hanya kita sholat, bukan hanya kita baca Quran, iktikaf di masjid itu mboten. Soalnya kan tidak semuanya hamba Allah tuh ada yang siap untuk iktikaf terus di masjid. Misalnya nek pas Ramadan, enten sing pas Ramadan nggih tetep kerja, sagedipun iktikaf nek bar kerjane rampung. Ternyata ada model ibadah yang itu adalah bentuknya pekerjaan. Tiang niku Pak, mau pekerjaannya dia sebagai karyawan, pekerjaannya sebagai pedagang, pekerjaannya sebagai petani, atau pekerjaan seperti guru seperti saya ini, itu semua di mata Allah sama. Yang membedakan adalah niat dan tujuannya. Orang kalau menjadikan tujuan utamanya adalah akhirat, maka
pekerjaan betul, saya bekerja supaya mendapatkan gaji, supaya bisa menafkahi keluarga, anak dan istri, akan tetapi tujuan akhirnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bekal yang dia siapkan untuk sebelum bertemu kepada Allah. Nah, artinya dia meniatkannya itu Pak, menjadikan tujuannya itu Pak yang paling penting. Jangan. Maka kalau sudah seperti ini, insya Allah, jangan. Kita kalau sudah menjadikan tujuan utama ini adalah akhirat, semua aktivitas kita itu adalah karena Allah mentakdirkan kita menjadi karyawan misalnya, atau pedagang atau petani atau guru misalnya, kita laksanakan itu karena Allah mentakdirkan itu, dan itu menjadi niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan apa? Dengan memantapkan setiap pekerjaan, atau itqanul amal dalam bahasa Arabnya. Artinya kalau bekerja semaksimalnya, jadi karyawan, kemudian karyawan yang baik, ketika mendapatkan keluhan dari customer kemudian dia bersabar. Artinya menjalani setiap lini pekerjaan itu dengan niat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semuanya dipahamkan agama. Misalnya semuanya dadi ustaz ngoten niki mungkin lah bingung sinten sing ajeng diceramai sebenarnya. Nah, semuanya ustaz. Makanya dunia ini itu akan berjalan kalau setiap orang itu menjalankan tugas-tugasnya. Orang yang diberikan tugas oleh Allah sebagai guru, dia menjalankan dengan sebaik-baiknya. Orang yang dijadikan tugas sebagai pemilik pabrik, pemilik usaha, dia jalankan dengan sebaik-baiknya. Artinya dijalankan dengan sebaik-baiknya, maknanya tidak melalaikan dari ajaran agama. Nek misalipun nggih enten kewajiban sholat, nggih tetap sholat. Misalipun enten kesempatan ngaji, nggih dilaksanakan tetap mengaji. Nah, lak ngoten niku artinya apa? Apapun aktivitas di dunia kita tidak menghalangi kita untuk tetap melaksanakan ajaran-ajaran agama. Nah, ini adalah tandanya orang yang menjadikan hidup itu adalah wasilah perantara untuk mendapatkan akhirat. Nah, maka ini penting sekali Pak Bu, jangan. Bagaimana kita memperbarui cara pandang kita, cara pikir kita, niat kita dalam menjalani dunia ini, supaya meniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya setiap langkahnya, setiap ujiannya itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah niki sampai isya nggih Pak nggih. Jadi sepertinya sudah masuk isya nggih. Maka kita cekapkan semanten nggih. Kurang lebih kesimpulannya adalah Bapak Ibu semuanya, hendaknya kita dalam menjalani agama ini ada dua pilihan. Yang pertama menjadikan dunia sebagai tujuan utama, atau pilihan yang kedua menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Nah, tinggal kita memilih. Kalau sesuai ajaran hadis tadi, kita dianjurkan untuk menjadi yang kedua, yaitu menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya. Nah, semoga dengan pesan dan menghayati dari hadis ini menjadikan kita semakin semangat untuk menjalani setiap pekerjaan, karena kita punya niat yang baru dalam melakukan pekerjaan tersebut. Dan semoga pekerjaan kita semuanya, Bapak dan Ibu semuanya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ada masalah, ketika ada cobaan, diberikan oleh Allah kesabaran yang tidak ada batasnya. Dan juga semoga dalam menjalankan ibadah senantiasa ikhlas dengan ikhlas yang tidak ada bekasnya.
Oke, check up semanten, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jikalau ada kebaikannya, mari kita amalkan sama-sama. Semoga menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup sekian. Mari kita akhiri dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hada dzamban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.